Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Deden Tektona yang membahas dunia konveksi agar menjadi inspirasi sehingga menjadikan konveksi kita semakin maju dan berkembang. Sahabat semuanya, ada satu fenomena yang mungkin sahabat-sahabat juga mengalami di konveksinya. Ada karyawan, ada tim, ada konsumen. Nah, kadang-kadang terjadi beberapa drama di antara kita, yaitu drama dengan karyawan atau karyawannya sendiri ada drama-drama tertentu. Seperti misalnya karyawannya tiba-tiba masuk kemudian juga keluar. Kadang-kadang juga ada yang sifatnya bedol desa, rombongan, tiba-tiba masuk barengan 4 orang, 5 orang atau berapa orang, tiba-tiba keluar satu, keluar semua, itu juga satu drama. Atau juga kadang terjadi, teman-teman mungkin pernah dialami juga, di saat kita banyak kerjaan, tiba-tiba karyawan kita pada tidak masuk. Kadang-kadang sakit, ada keperluan atau apapun. Nah, kadang-kadang, tapi di saat pekerjaan kurang, mereka malah pada masuk. Nah, itu juga hal-hal yang memang kadang-kadang menjadi drama, menjadi pikiran untuk kita bagaimana cara menyelesaikannya. Atau juga drama seperti misalnya ada yang kadang masuk, kadang enggak, tidak disiplin, kan seperti itu. Kadang-kadang banyak izin yang tanda kutip tidak begitu penting menurut kita. Atau juga ada drama yang menarik, sesama tim kita itu terjadi disebutnya mungkin pertengkaran, cekcok, miskomunikasi, kadang-kadang juga ada benturan-benturan yang tidak diinginkan yang seperti itu. Nah, sahabat semuanya, dari drama-drama tersebut bagaimana cara mengatasinya agar konveksi kita tetap stabil, tetap kondusif seperti itu. Nah, ada 4 tips untuk mengatasi hal tersebut. Saksikan videonya sampai selesai. Terima kasih untuk sahabat Tektona yang masih menyimak video ini sampai selesai nanti. Sahabat semuanya, dari drama-drama tersebut sebetulnya itu akan mengganggu kinerja di konveksi kita. Ada pekerjaan yang harusnya beres, tidak beres. Ada yang deadline terlewat, kualitas tidak terkontrol seperti itu. Nah, untuk mengatasinya ada 4 tips dari saya dalam mengatasi drama tersebut. Yang pertama, lakukanlah pertemuan secara rutin. Bisa setiap bulan atau 2 bulan sekali juga boleh. Nah, dalam pertemuan yang rutin itu kita bersama-sama berdiskusi, duduk bareng, saling curhat, saling memberikan masukan. Kalaupun ada hal-hal yang harus didiskusikan, misalnya kenapa kualitasnya kurang bagus, mungkin ada alatnya yang sudah rusak, jarumnya yang sudah perlu diganti, mesinnya yang sudah perlu diservis, kan seperti itu. Nah, dengan bertemu rutin itu akan terkontrol, terevaluasi. Atau juga ada yang belum terjadi chemistry di antara tim kita. Nah, dengan diskusi bulanan yang rutin, kita bisa sama-sama saling curhat, saling melepaskan, oh ada kendala apa, oh si A tidak enak, si B tidak enak. Nah, dalam pertemuan rutin kan bisa jadi clear. Sama juga dengan pertemuan bulanan tersebut, kita bisa menyamakan visi dan misi perusahaan. Sehingga semua tim yang ada di konveksi kita mengerti dan paham tentang visi dan misi dari konveksi kita. Itu yang pertama, lakukan secara rutin. Nah, sahabat semuanya, selain hal yang tadi disebutkan, dengan bertemu secara rutin, kita juga bisa memotivasi tim kita. Kita bisa memberikan masukan, kita bisa memberikan insight-insight tertentu yang akhirnya meningkatkan kinerja di perusahaan kita. Misalnya kalau sering tidak masuk, berarti penghasilan berkurang, kinerja berkurang, output berkurang, kan deadline terlewati, kan seperti itu. Nah, dengan bertemu secara rutin, kita bisa meningkatkan chemistry, kemudian motivasi dan kinerja. Itu sahabat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita, pemilik konveksi, harus berupaya memberikan hak-hak tim kita, seperti bayarannya, baik itu dari besarnya, waktunya, tidak dikurangi, tidak dipotong, kemudian juga tidak diundur. Nah, itu akan mempengaruhi psikologi dan semangat mereka.
Jika kita bisa memenuhi haknya, nah mereka pun tidak ada alasan untuk bermalas-malasan, tidak ada alasan untuk mangkir kerja. Nah, karena biasanya mereka itu mencari alasan, perusahaannya juga bayaran juga diundur, dipotong, kita mengajukan kasbon juga susah. Nah, seperti itu dia biasanya akan menjadikan alasan mereka tidak disiplin atau mereka berpindah kerja ke tempat yang lain. Itu yang kedua. Jadi kita tidak bisa hanya menuntut mereka berkinerja baik, disiplin, absennya full, tapi kita juga tidak memberikan haknya dengan baik. Itu yang kedua, sahabat semuanya. Kemudian yang ketiga adalah sebisa mungkin kita selaku pengelola konveksi memberikan pekerjaan yang kontinu, rutin, seperti itu. Karena tidak sedikit tim konveksi biasanya seperti kutu loncat ya, pindah dari perusahaan ini ke perusahaan ini, dari A ke B ke C atau dari konveksi A ke B. Nah, itu biasanya mereka berpikir karena pekerjaannya dirasa kurang sehingga penghasilannya kurang. Nah, mereka mencari lagi yang lebih seperti itu. Nah, jadi kita harus berupaya bagaimana caranya agar pekerjaan di konveksi kita terus-menerus ada. Relatif kalau jumlahnya, dan yang sangat berpengaruh itu di saat tidak ada banget kemudian sering diliburkan. Nah, itu akan menjadikan tim kita berpikir ulang apakah kita gabung di konveksi kita atau memang mencari yang lain. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kalau sering kita seminggu masuk, seminggu tidak ada pekerjaan, diliburkan, lagi-lagi diliburkan, diistirahatkan, itu akan sangat mempengaruhi kondusivitas tim kita, loyalitas tim kita. Karena mereka juga mau tidak mau memperhatikan kebutuhan keluarganya, perutnya, dan lain-lainnya, sekolah anaknya, seperti itu. Sehingga mencari pekerjaan yang kontinu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah kita harus bisa memberikan reward atau punishment sesuai dengan kondisinya. Nah, untuk memberikan reward itu adalah untuk memotivasi tim kita. Tapi, nah ini ada tapinya, jangan terlalu sering memberikan reward. Kenapa? Kalau terlalu sering ya tidak berefek lagi nantinya. Lagi-lagi ingin reward, malas lagi nanti aja nunggu lagi, seperti itu. Berikan apresiasi, tapi jangan terlalu berlebihan dan terlalu sering. Ya seperti kita lah minum obat. Kalau jarang minum obat, sekali minum obat yang dosisnya rendah itu akan berefek kepada kita. Tapi kalau terlalu sering minum obat, dosisnya harus naik terus, dosis tinggi juga kadang-kadang sudah tidak berpengaruh lagi. Nah, maka dari itu berikanlah reward sesuai dengan porsinya, jangan tidak terlalu sering, tapi harus ada, seperti itu, agar mereka termotivasi dan menumbuhkan semangatnya. Juga punishment juga disesuaikan dengan pelanggarannya atau kapasitasnya. Jangan sedikit-sedikit punishment, jangan sedikit-sedikit punishment. Memang harapannya mereka akan tanda kutip segan atau takut ya, karena akan diberikan hukuman. Tapi kalau terlalu sering juga tidak akan berpengaruh, seperti itu. Nah, itu sahabat semuanya 4 tips untuk menghindarkan drama-drama yang ada di konveksi kita berkaitan dengan karyawan. Pada video selanjutnya akan ada juga drama-drama dengan konsumen. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, insya Allah kita akan bahas di video selanjutnya. Sahabat semuanya, untuk meningkatkan kemampuan mengelola konveksi kita, saya sempat menulis sebuah buku yang berjudul Konveksi is My Life. Nah, sahabat bisa memiliki buku tersebut, bisa mempelajarinya, bisa mengaplikasikannya, mudah-mudahan berefek kepada kemajuan konveksi kita. Terima kasih, saya Deden Tektana. Jangan lupa like, komen, dan share. Semoga video ini bermanfaat bagi sesama konveksi di tanah air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.